Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 311 Tian Sihan. Yu jantung berdebar kencang, jika pria dari klan surgawi ini benar-benar seorang wanita yang menyamar, lalu bagaimana dia akan berurusan dengan wanita klan surgawi ini? Dia belum pernah melihat wanita klan surgawi dari dekat, yang membuatnya merasa sangat ingin tahu dan segar. Jika itu benar-benar seorang wanita, bawa dia masuk dan sembunyikan dengan baik. Jangan biarkan wanitamu mengetahuinya untuk saat ini, kata Ding Ling sambil tersenyum. Bahkan, dia sudah tahu bahwa anggota klan surgawi ini adalah seorang wanita. Zuo Yu mengendalikannya. Zuo Yu perlahan membuka kancingnya ke atas, ketika kancingnya benar-benar terbuka, Zuo Yu tercengang. Ini memang seorang wanita, dan dia dibungkus dengan ikat pinggang yang terbuat dari sutra emas, lampu emas bersinar. Wanita dari klan surgawi ini dipukuli berkeping-keping oleh Zuo Yu dan menderita luka yang sangat serius. Untuk membuatnya pulih dengan cepat, Zuo Yu mengeluarkan pil Ciang Giok putih, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian memasukkan A dengan erat ikat perut emas yang dibungkus robek terbuka, dan sepasang kelinci besar seputih salju muncul keluar. Zuo Yu tidak percaya bahwa wanita dari klan surgawi ini bersembunyi begitu dalam. Dia juga baru saja menepuk dadanya, tetapi dia tidak menyadarinya itu. Sepasang kelinci seputih salju bergetar tertiup angin, membangkitkan hasrat jahat Zuo Yu, tetapi dia melihat bahwa wanita dari klan surgawi tampak seperti pria, dan tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia pasti menggunakan beberapa cara penyamaran untuk menutupi penampilannya, lihat lebih dekat, kata Cao Dronling. Zuo Yu dengan hati-hati melihat wajah gadis dari klan surgawi, dan menemukan bahwa dia memang cantik, tetapi dia masih memiliki ciri-ciri wajah pria. Dia pertama-tama meletakkan rambut gadis dari klan surgawi yang diikat, dan melihat rambut hitam lembut yang indah. Zuo Yu merasa bahwa wanita dari klan surgawi ini jarang berpura-pura menjadi laki-laki, karena rambut hitamnya terlindungi dengan baik. Zuo Yu menyentuh wajahnya dan menemukan ada lapisan sesuatu yang menutupi wajahnya. Dia mengeluarkan air dan mencoba untuk mencucinya, tetapi tidak berhasil. Gunakan jus obat semacam itu, jenis yang melarutkan efek obat. Ding Ling berkata, Zuo Yu juga sering menggunakan jus obat di wajahnya untuk mengubah otot di wajahnya, jadi dia menyiapkan beberapa jus obat untuk secara khusus menghilangkannya. Efek obat dari Zuo Yu mengeluarkan ramuan itu dan mengoleskannya ke wajah wanita dari klan surgawi. Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita dari klan surgawi itu sangat cantik. Bahkan jika dia bisa mengubah otot wajahnya, dia tetap ingin mempertahankannya. Kecantikan 3 poin sebelumnya. Setelah ramuan itu dioleskan di wajahnya, segera ada reaksi, itu memang wanita yang sangat cantik dengan penampilan cantik dan dingin. Meskipun dia pingsan, ada jejak dingin di wajah cantik itu. Ekspresinya masih sangat bangga. Zuo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus wajah menawan ini, dan meletakkan tangannya yang penuh nafsu pada sepasang kelinci, menggosoknya bolak-balik. Nak, pakai bajunya. Aku tidak akan belajar lagi, haha. Cao Dron tertawa. Orang tua, kamu sudah tahu dia seorang wanita. Zuo Yu mengutuk, menggosok sepasang kelinci salju yang lembut dengan sayang, dan kemudian dengan enggan membantunya mengenakan gaun emas. Jika dia melanjutkan, dia mungkin tidak dapat menahan diri, dan dia akan membunuh wanita cantik dari klan surgawi ini. Hei, menilai dari kekuatannya dan pakaian aneh itu, dia memiliki status tinggi di antara klan surgawi. Dia bahkan seorang putri seperti Momokyo. Aku membiarkanmu mendapatkan keuntungan seperti itu. Kamu harus berterima kasih padaku. Cao Dronling tertawa keras. Dia mendapatkan putri iblis, Liu Shuixin, seorang wanita yang penuh perhatian dan lembut, juga diambil olehnya, dan Leng Yanxuan, seorang penyihir yang menakjubkan, dicambuk habis-habisan olehnya. Wanita kulit hitam itu, kecantikan yang liar, akan segera menjadi miliknya. Juga. Tapi gadis dari klan surgawi, dia tidak pernah memikirkannya, karena dia memiliki kesempatan sekarang, tentu saja dia tidak akan melepaskannya, tetapi setelah dia bangun dan membuatnya tunduk, Zuo Yu akan mencoba lagi dengan gadis dari Celestial Klan Rasa. Astrolabe terbang dengan kecepatan tinggi, Zuo Yu melewati 3 pulau besar, dia tidak berhenti, dan langsung terbang ke depan. Sekarang lebih dari sebulan telah berlalu, tulang-tulang di tubuh wanita itu perlahan sembuh,
Zuo Yu tidak dapat mempercayainya, bahwa tulang yang benar-benar hancur olehnya kembali ke keadaan semula hanya dalam 1 bulan. Dan gadis dari klan surgawi ini akan segera bangun. Zuo Yu tinggal di sebuah pulau dengan energi spiritual yang tipis, dan menggali gua di gunung berbatu di atas, menunggu wanita dari klan Tian bangun. Karena dia khawatir setelah wanita dari klan Tian bangun, dia bisa menggunakan beberapa cara misterius untuk melarikan diri. Jadi dia meminta Mokui untuk menutup ruang di gua ini. Melihat Zuo Yu mendapatkan wanita cantik, pemimpin iblis secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Zuo Yu. Setelah memasukkan Mokui ke dalam mutiara Qiankun, Zuo Yu duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Kekuatan wanita dari klan Tian pulih dengan cepat, dan aura unik menyembur keluar dari tubuhnya. Kamu sudah bangun? Bagaimana pemulihanmu? Zuo Yu bertanya dengan ringan. Melihat bahwa Zuo Yu berada di pinggir dengan senyum lembut di wajahnya, wanita dari klan hari itu buru-buru berdiri, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dengan suara seorang pria, "Kamu tidak membunuhku, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku bisa bangun tidak begitu mudah untuk dihadapi, mati saja." Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit di benaknya, berguling di tanah dengan kepala masuk lengannya, dan mengeluarkan semburan tangisan yang tajam. "Hei, suaramu bagus sekali." Zuo Yu tertawa, wanita dari klan surgawi berteriak dengan suara aslinya, dia masih berguling-guling di tanah, dia tahu bahwa Zuo Yu telah menjatuhkannya. Rasa sakit, dan dia juga tahu bahwa tubuh putrinya telah ditemukan. "Kamu wanita yang sangat cantik. Serius, aku sangat enggan menyiksamu seperti ini. Jika kamu berperilaku baik dan melayaniku dengan baik, mungkin aku akan membiarkanmu pergi di masa depan," kata Zuo Yu dengan senyum jahat. Setelah Rong adalah pria paruh baya biasa. "Hayalan!" Wanita itu berteriak dengan dingin, lalu terus berteriak kesakitan, menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Untungnya, Zuo Yu telah membersihkan tempat itu dengan cepat, jadi kecantikan lembut ini tidak mengacaukannya. Tubuh kotor. Ini membuat Zuo Yu kagum, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa menahan rasa sakit seperti ini, dan itu adalah seorang wanita, dan tidak seorang pun yang dia gunakan trik ini sebelumnya tidak akan menyerah. Rambut panjang halus berantakan, suara dingin tampak agak serak, sepasang mata yang kuat dan bangga juga lembab, dan dia meneteskan air mata, dia terengah-engah, berbaring di tanah, wajahnya halus dan glamor. Pucat. Zuo Yu melihat bahwa itu hampir selesai, jadi dia membiarkannya istirahat sebentar. Dia khawatir dia akan membuat gadis klan surgawi yang cantik ini menjadi idiot. Api sejati 6 rasa miliknya dapat membakar jiwa orang lain. Gadis klan surgawi ini tidak hanya harus menanggung rasa sakit fisik, rasa sakit, dan penderitaan jiwa yang tak terkatakan. Wanita dari klan surgawi ini tidak memohon belas kasihan, itu di luar dugaan Zuo Yu, dia tidak berharap wanita ini begitu kuat. Sekarang dia hanya membiarkan wanita dari klan surgawi itu beristirahat sebentar, biarkan dia menikmatinya. Perasaan luar biasa karena tidak mengalami rasa sakit yang parah. Apakah kamu sudah cukup istirahat? Apakah kamu ingin melanjutkan? Zuo Yu tertawa. Wanita dari klan surgawi yang tergeletak di tanah benar-benar tidak berdaya. Kekuatannya habis ketika dia meraung dengan gila barusan. Dia menoleh sedikit dan menatap pria paruhbaya yang penuh kebencian di depannya. Dia sangat marah. Klan, tetapi dia juga takut, dia tidak memohon belas kasihan sekarang, dia hanya menahan napas, tetapi sekarang dia telah mengalami betapa nyamannya setelah rasa sakit itu hilang, dia tidak ingin menanggung rasa sakit itu lagi. Dia menutup matanya sedikit, 2 tetes air mata keluar dari matanya, dia berkata dengan suara serak karena teriakan yang berlebihan, "Apa yang kamu inginkan dariku? Ikuti aku," kata Zuo Yu dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menjinakkan wanita ini. Wanita dari klan surgawi menghela nafas sedikit, "Kamu bisa mengikutimu, tapi aku punya permintaan. Kamu tidak boleh mengambil tubuhku dengan paksa, atau aku akan bunuh diri." Tubuh itu sangat penting. Zuo Yu meringkuk bibirnya, dia telah menyentuh payudara wanita klan surgawi ini sebelumnya, dan dia tidak melupakan sentuhan indahnya, dia benar-benar ingin menekan wanita ini di bawahnya dan memintanya, tetapi sekarang tampaknya, kejahatan ini ide akan sia-sia. "Aku berjanji padamu."
Zuoyu menghela nafas kecewa dan berkata, "Jangan coba-coba membunuhku, kontrak yang kubuat untukmu telah menyatu dengan jiwamu, jika aku mati, kamu akan hidup lebih baik daripada mati, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa berinkarnasi, kamu akan menderita rasa sakit seperti itu selamanya, sampai jiwamu menghilang." Zuoyu berkata omong kosong nanti, itu hanya menakutkan, tapi setelah dia mati, ambil liwei api yang sebenarnya memang akan keluar dari kontrol, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Apa yang dia katakan sangat efektif sehingga wanita itu bergidik. "Siapa namamu?" Zuoyu bertanya. "Tian Zihan, bagaimana denganmu?" Dia juga ingin tahu tentang nama Zuoyu, dia sangat mengenal dunia monastik, dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan trik semacam ini, dia juga belum pernah melihat metode serangan semacam itu. "Tian Zihan, namanya lumayan, bagaimana dengan namaku?" "Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini," Zuoyu tersenyum dan berkata, dia berencana untuk menyembunyikan identitasnya terlebih dahulu, karena dia masih bisa sepenuhnya mempercayai Tian Zihan sekarang. Zuoyu mengeluarkan 2 elisir, berjalan mendekat, dan berkata, "Buka mulutmu, elisir ini akan membuatmu cepat pulih." Apa yang dia pegang adalah elisir Dahuyuan, dan masih ada 2 elisir. Tian Zihan membuka mulutnya sedikit, dan menatap Zuoyu dengan mata dinginnya, dengan sedikit kebencian di matanya, dia sangat membenci Zuoyu. Zuoyu tahu bahwa dia hanya tersenyum, dan memasukkan 2 pil Great Hui Yuan ke dalam mulut kecil yang cantik itu. Dahui Yuan dan meleleh di pintu masuk, dan gelombang besar kekuatan murni menyebar ke seluruh tubuh Tian Zihan, memulihkan kekuatan tubuhnya, dan dia dapat berdiri dalam waktu singkat. Zuoyu tidak pernah mengkhawatirkan orang-orang yang dia taklukkan, karena dia percaya diri menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk membuat orang-orang ini menyerah padanya, dan dia tidak jahat kepada orang-orang. Tian Zihan telah mendengar tentang ramuan di dunia kultivasi, tetapi dia jarang meminumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memulihkan kekuatannya secara tiba-tiba. Dia menatap Zuoyu dengan tatapan membunuh di matanya, tetapi ketika dia memikirkan pil tadi dia segera melepaskan ide ini karena rasa sakit yang parah. Dia berencana untuk mencari kesempatan untuk kembali ke klan dan meminta orang-orang tua di klan untuk membantunya menyingkirkan kontrak misterius itu. Bab 312 Perlombaan Sedih. Di gua balapan yang menyedihkan, Zuoyu menyalakan api dan mengeluarkan beberapa daging binatang laut untuk dipanggang. Sekarang dia dapat sepenuhnya mengandalkan pil untuk memuaskan rasa laparnya, tetapi dia belum pernah makan daging binatang laut misterius. Dia hanya menangkapnya. "Zihan, apa statusmu di klan surgawi? Pakaianmu itu tidak sederhana." Zuoyu menyapu tubuhnya yang montok dan langsing. Tentu saja Tian Zihan tidak tahu bahwa Zuoyu telah melihat dan menyentuh bagian atas tubuhnya. Jika dia tahu, dia mungkin melawan Zuoyu lagi. Dia melihat api dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Ayahku adalah kepala dari patriark. Saya anak ke-13 dari 15 anak ayah saya. Ada 2 adik laki-laki di belakang saya. Saya putri bungsunya." Ternyata itu adalah putri kepala sekolah, tidak heran. Zuoyu menghilangkan keraguan di hatinya, bersyukur dia mendapatkan orang yang mulia dari klan surgawi. Melihat ekspresi bersemangat Zuoyu, Tian Zihan tertawa dingin, "Jika kamu dapat mengancam ayahku denganku, maka kamu salah. Di klan surgawi, wanita tidak dihargai kecuali mereka dapat memasuki alam kenaikan, tetapi kita begitu tubuh wanita adalah diambil, lebih dari setengah kekuatannya akan hilang ke tubuh pria. Saat kita melahirkan, sebagian besar kekuatan kita akan hilang ke tubuh anak, dan kita para wanita Tianzu hanya akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah, kemudian secara bertahap menjadi lebih tua, dan akhirnya ditinggalkan." Zuoyu diam-diam terkejut ketika mendengar itu, ternyata para wanita di klan surgawi secara khusus digunakan untuk berkultivasi dan melahirkan. Apa perbedaan antara ini dan alat? Zuoyu tidak bisa membantu tetapi berkata, ada juga ekspresi marah di wajahnya. "Itu benar, di Celestial Clan, kami wanita adalah alat. Bahkan jika seorang anak lahir, dia tidak akan memiliki perasaan apapun untuk ibunya. Bahkan jika ibunya meninggal, dia tidak akan sedih. Dibandingkan dengan manusia, klan surgawi benar-benar jauh di belakang, tetapi karena kami orang-orang klan surgawi bisa menjadi kejam dan benar, kami telah memperoleh banyak kekuatan, dan hanya dengan menjadi kejam dan kejam kami dapat memperoleh kekuatan yang dianugerahkan oleh surga."
Suara sedingin es Tian Zihan dengan sedikit kesedihan, jelas bahwa dia tidak bisa begitu kejam. Kamu tidak melakukannya? Zuo Yu bertanya. Tidak, saya menangis ketika ibu saya meninggal. Karena dia memberi saya kekuatan besar ketika dia melahirkan saya, sehingga saya dapat memiliki kekuatan yang besar, kata Tian Zihan di sini, wajahnya masih menunjukkan perasaannya terhadap ibunya. Jadi, hanya ada sedikit wanita di alam kenaikan di klan surgawi? Tanya Zuo Yu. Tidak jarang, hampir tidak ada. Begitu seorang wanita mencapai tahap surgawi akhir, dia harus bergabung dengan seorang pria, memberinya kekuatan besar, biarkan dia memasuki alam kenaikan sesegera mungkin, dan kemudian melahirkan seorang anak, berdayakan anak itu, dan mengorbankan dirinya. Ekspresi Tian Zihan penuh ketidakberdayaan. Cara ini memang bisa memberi seluruh klan surgawi kekuatan yang sangat kuat. Anak-anak yang lahir memiliki kekuatan besar dan fondasi yang sangat baik sejak mereka masih muda. Selama seorang pria menunggu sampai wanitanya meninggal karena usia tua, dia dapat menemukan wanita lain. Terus menyerap kekuatan. Bagaimanapun, umur mereka panjang. Selama gadis-gadis itu tumbuh dewasa, akan ada yang baru. Dengan cara ini, pasti ada banyak orang di klan surgawi. Ras yang menyedihkan. Zuo Yu mendengus dingin, menurutnya memang begitu. Sekarang kamu tahu, jangan berharap untuk mengancam siapapun denganku, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Aku tidak ingin mati bersamamu, kata Tianzi dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak ingin mengancam siapapun bersamamu sejak awal. Aku hanya ingin kamu mengikutiku dan menjadi premanku. Jika aku membutuhkanmu, kamu juga akan membawaku ke platform kenaikan. Aku punya 2 teman yang mungkin pergi ke tempat sialan itu, aku akan menemukan mereka. Kata Zuo Yu. Mereka sebaiknya tidak pergi, jika tidak, Anda tidak akan pernah menemukan mereka. Platform Ascension tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Tidak hanya klan surgawi kami di dalamnya, tetapi juga sekelompok orang yang turun dari alam surgawi. Mereka semua sangat kuat. Bahkan klan surgawi kita tidak berani memprovokasi mereka. Ada 4 kekuatan di surga dan bumi, dan klan surgawi kita ada di bawah. Zuo Yu diam-diam terkejut dengan kata-kata Tian Zihan. Sederhana. Jika ada manusia dari dunia kultivasi yang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan mati. Kata Tian Zihan dengan nada menghina. Menurutnya, tidak peduli orang macam apa di dunia kultivasi, selama mereka naik, mereka tidak akan bisa hidup. Zuo Yu menghela nafas, saya berharap kedua teman saya tidak naik, jadi saya tidak harus mengambil risiko. Mengambil risiko demi 2 teman membuat Tian Zihan diam-diam menghormatinya di dalam hatinya, dia sangat bersemangat untuk ini. Jenis kasih sayang, persahabatan, cinta, keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki klan surgawi. Mampu mengambil risiko untuk teman sangat jarang bahkan di dunia kultivasi, kecuali itu adalah kultivator biasa dari Dao Iblis. Mokui, aku akan mengirim seorang wanita nanti. Wanita ini adalah putri dari patriark klan surgawi. Jangan bicara omong kosong dan jangan mengungkapkan apapun tentangku. Wanita ini sangat kuat. Jangan memprovokasi dia. Zuo Yu mengirim transmisi suara ke Mokui di Mutiara Qiankun. Apa? Wanita itu ternyata adalah putri dari patriark dari klan surgawi. Bagaimana kamu mendapatkannya? Aku tidak menyadarinya saat berada di luar. Mokui bertanya dengan kaget. Hei, aku bahkan bisa mendapatkan Momukyo, apa gunanya? Zuo Yu tertawa. Ya, jika kamu bisa mendapatkan buku rahasia susunan teleportasi, itu akan sangat membantu kami, kata Mokui dengan heran. Jangan khawatir. Zuo Yu terkekeh, lalu menatap Tian Zihan dan berkata, apakah klan surgawi Anda memiliki metode mengatur susunan teleportasi yang dapat menghubungkan beberapa susunan teleportasi? Ya, tapi saya tidak memenuhi syarat untuk belajar. Tian Zihan menjawab, dia sangat ingin tahu bagaimana Zuo Yu tahu bahwa klan surgawi mereka memiliki hal seperti itu. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Zuo Yu bertanya lagi. Patriark dan tetua memiliki anak laki-laki, jika kamu mau, ambil saja satu dan paksa mereka untuk menyerahkannya dengan metode itu, kata Tian Zihan. Ide bagus, aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka ketika aku bertemu orang-orang dari klan surgawi.
Zuo Yu tersenyum dan memasukkan potongan daging panggang ke mulutnya, mengunyah daging binatang laut yang lezat. Zuo Yu selesai makan dan hendak melanjutkan perjalanan. Tepat ketika dia hendak memasukkan Tian Xihan ke dalam mutiara Qiankun, Cao Dronling tiba-tiba berkata, "Jangan biarkan dia masuk, ada suku kayu kuno dan suku iblis di dalamnya, dan tanaman Tong Tianshu, sekarang kamu belum sepenuhnya membuatnya tunduk padamu, akan ada risiko tertentu." Zuo Yu juga memikirkannya, dia tidak bisa menjamin apakah triknya akan berhasil. "Ayo pergi, wanita cantik dari klan surgawi, kamu perlu satu set pakaian," kata Zuo Yu, dan mengeluarkan satu set rok panjang kuning yang disimpan Liu Shuixin di mutiara Qiankun. Melihat Zuo Yu mengeluarkan pakaian wanita dengan wewangian tubuh wanita, dia mengerutkan kening, apakah ini dipakai oleh orang lain? "Pakailah, pakaianmu saat ini terlalu menyilaukan." Zuo Yu menyentuh hidungnya dan berkata. Sosok Liu Shuixin mirip dengan Tian Xihan, hanya saja payudaranya sedikit lebih kecil dari Tian Xihan, jadi pakaiannya sangat cocok dengan Tian Xihan. Sekarang Tian Xihan terlihat seperti peri, tetapi peri yang dingin. "Apakah wanitamu cantik?" Tian Xihan bisa menebak selera wanita ini dari pakaiannya, jadi dia mau tidak mau bertanya. "Tentu saja dia cantik, aku akan membiarkanmu melihatnya di masa depan." Zuo Yu tertawa dan berkata, dia memiliki lebih dari satu wanita. Tian Xi dengan dingin mendengus, berjalan keluar dari gua, dan menemukan bahwa langit sebenarnya gelap. "Ayo pergi, kamu bisa menikmati pemandangan indah di langit pada malam hari." Zuo Yu tersenyum dan naik ke langit, terbang di udara, dengan Tian Xihan di sampingnya, mempertahankan kecepatan yang sama dengannya. "Tingkat kultivasi macam apa kamu?" "Dengan kekuatanku saat ini, di dunia kultivasi, kurasa tidak ada orang dengan level yang sama yang bisa mengalahkanku," tanya Tian Xihan. Dia curiga bahwa Zuo Yu berada di alam kenaikan. "Tingkat kultivasi saya. Saya akan memberitahu Anda nanti, saya belum mencapai alam kenaikan, saya pikir Anda terlalu sombong, beberapa teman saya semuanya berada di peringkat surgawi, meskipun saya tidak yakin mereka bisa mengalahkanmu, tapi tidak mudah bagimu untuk mengalahkan mereka," kata Zuo Yu. Kekuatan Bai Shanshan dan Leng Yanxuan tidak dapat diduga, terutama setelah menembus peringkat surgawi. Zuo Yu belum pernah melihat mereka, dan dua monsternya yang telah berubah. Kekuatan Hei Niangzi dan Dong Yun sangat kuat, setidaknya Zuo Yu tidak yakin untuk memenangkannya sekarang, belum lagi kekuatan Dong Yan dan Pandai Besi Hitam, orang yang mengolahnya mungkin adalah orang yang telah melampaui kenaikan negara. Aku tidak percaya. Klan Celestial kita disukai oleh surga. Aku tidak percaya bahwa manusia yang mengandalkan sumber daya kultivasi yang langka dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan jika ada orang yang kuat, mereka harus menjadi minoritas. Tian Xihan berkata tidak puas, saya telah banyak menderita dalam kultivasi sampai sekarang. Di antara orang-orang yang kukenal, ada 3 yang bisa menang melawanmu. Dan salah satunya masih sangat muda, baru berusia 30-an. Zuo Yu tertawa, dan dia berbicara tentang Dong Yun. "Apakah kamu berbicara tentang orang aneh bernama Zuo Yu? Apa hubunganmu dengannya? Apakah kamu mengenalnya?" kata Tian Xihan dengan wajah dingin. "Bukan dia tidak bisa muncul." Zuo Yu tersenyum, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu membencinya?" "Tidak. Jika aku membunuhnya, atau mendapatkan tubuh naga darinya, aku akan memenuhi syarat untuk membujuk orang-orang di klan bahwa saya tidak perlu menikah dengan pria, dan saya mungkin menjadi wanita pertama di klan surgawi yang naik ke alam kenaikan." Setelah berbicara, Tian Xihan menjadi sedikit bersemangat. Zuo Yu sedikit kesal karena dia bisa menjadi batu loncatan bagi wanita ini. Dia berkata, "Bukankah klan surgawi Anda disebut klan dewa? Bukankah klan dewa di alam surga? Karena berada di alam surgawi, bukan? Apakah ada seorang wanita di Ascension Realm?" Tian Xihan berkata dengan kebencian di wajahnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Zuo Yu dapat mengetahui banyak hal tentang klan surgawi. Wanita ini memiliki ambisi yang begitu besar, yang membuat Zuo Yu diam-diam bahagia. Jika dia dapat mengolah wanita ini dengan baik dan membuatnya kuat, maka itu akan sangat membantunya di masa depan, tetapi dia ingin menduduki wanita dari klan surgawi ini. Untuk dirinya sendiri, biarkan dia menjadi wanitanya sendiri. Dibandingkan dengan Mozu, para wanita Tianzu sangat sedih.
Namun, Zuo Yu diam-diam bersemangat ketika dia berpikir bahwa dua wanita bangsawan dari klan surgawi dan klan iblis dapat melayaninya dan tidur dengannya meskipun Tian Zihan belum menjadi miliknya, dia yakin dia bisa menerima ini wanita itu melakukannya. Bab 313 Pencobaan. Dengan putri patriark klan surgawi yang memimpin, Zuo Yu tidak perlu khawatir tentang cara menuju ke sana. Aku akan pergi ke pulau yang paling dekat dengan Fei Shengtai. Jika aku bisa menemukan temanku, aku tidak perlu pergi ke tempat hantu itu. Inilah yang dikatakan Zuo Yu kepada Tian Zihan. Baik Zuo Yu dan Tian Zihan terbang dengan kecepatan tercepat, jika mereka tidak mengkhawatirkan Tian Zihan, mereka memasukkannya ke dalam mutiara Qiankun atau mengeluarkan astrolabe, yang akan membuatnya melaju lebih cepat. Zihan, bagaimana jika ayahmu memaksamu untuk menikah? Apa yang akan kamu lakukan? Zuo Yu tiba-tiba bertanya. Lebih baik mati daripada menikah. Nada bicara Tian Zihan penuh ketegasan. Begitu wanita dari klan surgawi Anda bergabung dengan yang lain, mereka akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka? Bukankah tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan pria di masa depan? Menurut pendapat saya, kombinasi pria dan wanita adalah hukum alam dan tak terelakkan. Jika Anda tidak mencoba hubungan misterius antara wanita-wanita itu akan menyebabkan seumur hidup sia-sia, meskipun klan surgawi Anda dikatakan berpangkat tinggi, tetapi Anda masih manusia daging dan darah. Kata Zuo Yu. Jika wanita dari klan surgawi kita memasuki alam kenaikan, mereka mungkin dapat menahan ini. Saya tidak tahu apakah itu benar, karena kita belum pernah mendengar ada wanita di klan surgawi yang dapat memasuki alam kenaikan. Kata Tian Zihan. Wanita klan surgawi yang malang, wanita klan iblis jauh lebih bahagia daripada kamu, setidaknya mereka dapat memilih pria mereka sendiri. Zuo Yu menghela nafas. Kamu tahu tentang klan iblis? Tian Zihan bertanya. Tentu saja aku tahu. Sepertinya aku tahu banyak hal, Zuo Yu tersenyum dan berkata. Setelah terbang selama 10 hari, mereka berhenti di sebuah pulau kecil. Tian Zihan masih mengenakan pakaian klan surgawi mereka di dalam, dan pakaian Liu Shuixin di luar. Jika bukan karena permintaan Tian Zihan untuk beristirahat, Zuo Yu masih bisa terus terbang. Apakah kamu masih memiliki pakaian itu? Tian Zihan bertanya. Zuo Yu mengeluarkan beberapa set pakaian Liu Shuixin dan melemparkannya ke Tian Zihan, dia tahu Tian Zihan akan mandi. Tian Zihan mengambil pakaian itu, dan berlari ke pulau yang jauh, di mana ada tumpukan batu besar, menghalangi pandangan Zuo Yu. Jika Zuo Yu menggunakan jiwa iblis misteriusnya untuk mengintip, dia akan dapat melihat dengan jelas, tetapi dia tidak melakukan ini. Meskipun dia bisa memuaskan penglihatannya, tetapi dia mencekik adik laki-lakinya. Hal semacam ini tanpa pamrih. Tian Zihan kembali, dia berganti menjadi gaun panjang lavender. Rambut telanjangnya tergerai di dadanya, dia cukup menawan, Zuo Yu enak dipandang, dan dia memegang rok kuning yang dia kenakan sebelumnya. Dia mencucinya bersih, tapi masih agak basah. Sekarang dia memegangnya di tangannya, dan memaksakan semburan udara panas untuk mengeringkan pakaiannya. Aku akan memberimu semua pakaian ini. Kata Zuo Yu sambil tersenyum. Bagaimana jika wanita Anda bertanya kepada saya di masa depan? Tian Zihan bertanya. Aku bilang aku memberikannya padamu, tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa asal-usul pakaian itu di tubuhmu? Sepertinya sangat kuat, tanya Zuo Yu. Itu diwariskan kepadaku oleh ibuku. Itu adalah satu-satunya pakaian ilahi yang tersisa di klan surgawi. Pakaian klan surgawi semuanya ditiru dari gaun ini. Banyak orang ingin mendapatkan setelan ini, tetapi mereka harus menikah dulu. Aku bisa lakukanlah, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang ditinggalkan ibuku. Tian Zihan menunjukkan jejak kesedihan itu lagi di wajahnya, terlihat bahwa dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap ibunya. Di klan surgawi, kamu harus menjadi jenis yang berbeda. Zuo Yu menghela nafas. Ya, ibuku juga berbeda jenis. Dia adalah wanita ke-8 dari ayah patriarku. Dia hanya melahirkanku. Dia sangat mencintaiku. Sejak aku masih kecil, aku tidak pernah diindoktrinasi dengan orang yang kejam dan tidak adil, memikirkan klan surgawi. Ketika dia meninggal, saya menangis, jadi saya tidak bisa memasuki alam rahasia klan surgawi untuk berlatih, jadi saya masih di tahap awal peringkat surgawi. Tian Zihan berkata bersamanya menunduk.
Zuoyu menghela nafas panjang, ibumu telah bekerja sangat keras. Dia mencegahmu memasuki tempat di mana kamu dapat meningkatkan kultivasimu dengan pesat, jadi dia membuatmu mandek di tahap awal peringkat manusia surgawi. Jika Anda mencapai tahap selanjutnya, Anda akan menikah atau bunuh diri. Saya pikir ibumu harus mengenal Anda dengan sangat baik. Meskipun Anda gagal memasuki tahap surgawi akhir, bukankah Anda hidup lebih baik daripada wanita di tahap surgawi akhir itu? Zuoyu berhenti dan berkata, selama periode ini, Anda punya waktu untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan Anda, bersembunyi dan berkultivasi, dan sama sekali tidak bergantung pada klan surgawi. Dan kebetulan saya punya masalah, selama orang-orang yang tunduk kepada saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka meningkatkan kekuatan mereka, dan saya akan memberi mereka sumber daya paling melimpah untuk mereka berlatih sampai mereka memperlakukan saya sebagai teman. Saya akan membantu mereka membatalkan kontrak itu, dan sekarang seseorang dan monster terbunuh. Saya membatalkan kontrak, dan monster itu berubah menjadi bentuk manusia. Zuoyu cukup baik. Meskipun dia bisa mengendalikan hidup dan mati orang-orang ini, dia tidak pernah memaksa mereka, dan memberi mereka kondisi terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan dingin Yan Xuan dapat dianggap sebagai contoh, dan Lei Bao telah lama mengambil kembali api sejati tiga rasa. Benarkah? Hati Tian Xihan tersentuh, dan dia bertanya dengan lembut. Zuoyu mengangguk, lalu mengeluarkan sebotol air peri, dan melemparkannya ke arah Tian Xihan. Saya tidak tahu apakah benda ini akan membantu klan surgawi Anda. Platform kenaikan sangat dekat dengan alam surga, dan ada nama lain untuk alam surga, yaitu alam abadi, sehingga dapat menyerap energi abadi tipis dari platform kenaikan, tetapi sekarang botol batu giok yang dilihatnya berisi setidaknya atau plus air peri di mata Chow Dronling, air surgawi sangat rendah, tetapi di mata Tian Xihan, itu berkali-kali lebih kuat daripada energi surgawi di platform kenaikan. Saat ini, cara dia memandang Zuoyu juga banyak berubah. Dia memang yang pertama kali memprovokasi Zuoyu dan membunuh Zuoyu di mana-mana. Sekarang dia bisa memperlakukannya dengan baik, yang sudah dianggap baik. Saat ini, dia semakin terasa Zuoyu. Sangat misterius, dia telah melihat air peri semacam ini sebelumnya, itu adalah barang yang sangat mahal di klan surgawi. Botol giok ini juga merupakan senjata ajaib untuk menyimpan barang, dan ada toples di dalam, yang cukup banyak untuknya. Kualitas air peri ini lebih baik daripada klan surgawi kita. Terima kasih. Sikap Tian Xihan terhadap Zuoyu tiba-tiba banyak berubah. Dia ingat apa yang dikatakan Zuoyu barusan, jika dia bisa memperlakukan Zuoyu sebagai teman, dia akan menjadi kuat. Setelah itu, Zuoyu akan membantu membatalkan kontrak. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat dipromosikan ke alam kenaikan, tetapi dia juga dapat memiliki teman manusia yang kuat. Ini memang hal yang luar biasa. Sama-sama, aku punya banyak musuh dan mereka semua kuat, jadi aku harus mengolah kekuatanku sendiri. Zuoyu tersenyum tipis, dia tahu bahwa dia telah berhasil mengubah sikap wanita dari klan surgawi, jika tidak dia tidak akan mengatakan terima kasih. Untuk membuat Tian Xihan lebih bertekad, Zuoyu mengeluarkan kristal peri seukuran kenari dan menyerahkannya. Melihat kristal peri sebening kristal dengan jejak kilau, Tian Xihan benar-benar terkejut. Tentu saja dia tahu bahwa itu adalah kristal peri. Bahkan di surga, itu adalah hal yang sangat langka. Dia hanya melihat ayahnya yang sangat patah hati, dia menghadiahi kakak laki-lakinya dengan kristal peri seukuran jari kelingking, tapi sekarang ada kristal peri seukuran kenari di depan matanya. Tian Xihan tidak mengambil kristal peri dari tangan Zuoyu, dia sekarang percaya bahwa Zuoyu mengolah kekuatannya sesuai dengan kebutuhannya, jika tidak, dia tidak akan begitu murah hati untuk menyuapnya. Tian Xihan menarik napas dalam-dalam dan berkata, siapa musuhmu? Seberapa kuat mereka? Nak, tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Ding Ling tertawa. Zuoyu mengeluarkan sebotol ramuan dan mulai mengoleskannya di wajahnya, penampilannya mulai terungkap. Melihat wajah tampan Zuoyu sambil tersenyum, Tian Xihan mengerutkan kening, wajahnya dia penuh kedinginan, tapi hatinya seperti lautan badai, dia benar-benar dikejutkan oleh pria yang mengendalikan hidup dan matinya. Sekarang kamu tahu, kan? Zuoyu tersenyum tak berdaya. Nama Zuoyu telah lama tersebar di antara klan surgawi. Jika Anda membunuh Zuoyu, Anda bisa mendapatkan sepotong kecil kristal peri.
Jika Anda bisa mendapatkan mayat naga iblis, Anda bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Tian Zihan telah aktif di dunia kultivasi dengan tujuan mengumpulkan informasi Zuoyu untuk lebih mengenal Zuoyu, jadi dia mengenal Zuoyu dengan sangat baik, dan dia tahu persis siapa musuh Zuoyu. Melihat kepingan kristal peri di tangan Zuoyu, Tian Zihan mengerutkan kening sambil berpikir, lalu perlahan mengulurkan tangannya, dan mengambil kepingan kristal peri dari tangan Zuoyu. Dia mengerti bahwa ada hadiah untuk memberi, dan sekarang dia belum menyerah, ada pengembalian yang kaya, dan ini adalah kesempatan baginya untuk memasuki alam kenaikan dan merasa bangga. Melihat Tian Zihan mengambil alih kristal peri, Zuoyu tertawa, jika Anda benar-benar dapat membuat saya merasa nyaman, saya akan membatalkan kontrak itu. Anda tidak akan membunuh saya sekarang, atau membawa saya kembali ke klan surgawi, bukan? Bahkan jika aku menangkapmu kembali, klan mungkin tidak memberiku begitu banyak imbalan. Meskipun Tian Zihan sangat bahagia, wajahnya masih dingin. Setidaknya hal-hal yang diberikan Zuoyu padanya bisa membuatku merasa lebih baik. Dia bisa meningkatkan kultivasinya bahkan jika dia tidak berlatih di klan surgawi. Tidak ada energi peri di dunia kultivasi, jadi orang-orang dari klan Tian tidak bisa tinggal terlalu lama. Inilah mengapa Tian Zihan tidak bisa lepas dari panggung kenaikan. Jika kultivasinya mandek, itu berarti umurnya akan habis. Dia telah masuk ke surga untuk mengajarkan cita-cita besar dari Protos itu. Ayo pergi. Sejujurnya, aku benar-benar ingin pergi ke Ascension Platform, tapi aku lebih peduli dengan hidupku sendiri, jadi aku tidak perlu melakukannya, aku tidak ingin naik. Zuoyu melepaskan astrolabe, karena Zihan tahu tentang dia hari itu dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Tian Zihan tahu bahwa ini adalah kartu truf Zuoyu untuk melarikan diri, dengan kecepatan yang aneh dan pertahanan yang sangat kuat. Sekarang dia duduk di astrolabe, dia bisa merasakan keajaiban astrolabe dan kecepatan yang sangat cepat. Siapa teman yang akan kamu selamatkan? Aku telah mengumpulkan informasimu. Tujuan awalku di dunia kultivasi adalah untuk membunuhmu, kata Tian Zihan, yang membuat Zuoyu merasa geli. Dan sekarang Tian Zihan tidak hanya dia tidak melakukannya. Membunuhnya, tetapi ditundukkan olehnya. Leng Yanxuan, Bai Shanshan, dan dua monsterku, semuanya telah berubah. Karena kamu mengenalku, kamu harus mengenal semua orang di sekitarku, Zuoyu menghela nafas. Tian Zihan mengangguk, dan orang-orang di sekitar Zuoyu semuanya muda dan kuat. Tetapi dia masih tidak mengakui bahwa siapapun dari peringkat surgawi di sekitar Zuoyu dapat mengalahkannya. Menurutmu berapa banyak orang yang bisa menang? Kalahkan aku? Jika saya memiliki kesempatan, saya akan bersaing dengan mereka, terutama tiga yang Anda sebutkan. Bab 314 di bawah langit dan bumi. Zuoyu tersenyum, wanita ini sekuat Momukyu. Yang pertama adalah kakak perempuanku, Dong Yun. Kekuatannya pasti di luar kekuatanmu. Aku yakin akan hal ini, kamu benar-benar dalam dirinya tangan. Jika saya tidak dapat mempertahankan 30 gerakan, bahkan saya tidak dapat mengalahkannya. Selama 4 tahun sejak dia dan saya menghilang, tingkat kultivasinya telah naik ke tahap akhir dari peringkat manusia surgawi. Ini menggerakkan. Tian Zihan, dan Dong Yun dan Zuoyu memiliki hubungan yang sangat baik. Itu adalah masalah terkenal di dunia biara. Dia memeriksa informasi Dong Yun, dan menemukan bahwa Dong Yun jarang melakukan apapun, tetapi dia berlatih dengan sangat cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan Dong Yun tidak terlalu bagus, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa dia mampu mengalahkan Zuoyu. Dia tidak bisa mengalahkan Zuoyu, apalagi Dong Yun. Yang kedua adalah wanita kulit hitam di Gunung Iblis. Kekuatannya tak terduga. Dia adalah suku Hei kuno yang misterius. Dia mengalahkan seorang pangeran dari suku iblis dengan satu gerakan. Bisakah kau memberitahuku apakah dia memiliki kekuatan untuk mengalahkanmu? Zuoyu melihat ekspresi termenung Tian Zihan, katanya. Tian Zihan tahu tentang pertempuran itu, dan wanita kulit hitam itu memang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak dapat menyangkal hal ini, dia hanya tidak menyangka hubungan antara wanita kulit hitam dan Zuoyu begitu baik. Siapa yang satunya? Mungkinkah wanita juga? Wajah Tian Zihan sedikit jelek. Dia wanita yang sangat kuat, tapi sekarang dia tahu bahwa ada dua wanita dari dunia kultivasi yang lebih mampu darinya, dan waktu pelatihan kurang dari dia. Pandai besi hitam, yaitu ayah angkatku. Zuoyu berkata,
Pandai besi hitam itu tahu 3 jenis seni sihir yang tiada tara, dan dia juga Heizu yang misterius, dan dia juga seorang tukang reparasi pedang yang kuat, yang mendapatkannya dalam sihir gunung dengan bimbingan labu tua itu, kekuatannya bahkan lebih tak terduga, dia pasti bisa mengalahkan Tian Zihan. Tentu saja ada juga Bai Shanshan, Vixen kecil yang misterius. Zuo Yu masih belum mengetahui kekuatan pastinya. Tian Zihan juga tahu tentang informasi pandai besi, tetapi dia masih tidak bisa menerimanya, karena pandai besi itu telah terluka dan bersembunyi di dunia seni bela diri selama lebih dari 10 tahun. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang 3 seni sihir utama, kan? Aku menggunakan 30 telapak tangan iblis yang mendalam dan gangki iblis darah untuk mengalahkanmu sebelumnya. Sekarang aku memiliki kekuatan semacam ini sebelum mencapai peringkat manusia surgawi. Andalkan itu kekuatan sihir. Paman Hei dapat menggunakan ketiga jenis kekuatan sihir ini dengan mahir, dan dia masih seorang manusia surgawi. Beritahu aku kekuatan apa yang kamu miliki untuk mengalahkannya. Zuo Yu tertawa, dia melihat Tian Zihan terlalu bangga. Pada saat ini ini hanya waktu untuk menggosok semangatnya dan memberitahu dia bahwa ada langit di balik langit. Tian Zihan menghela nafas pelan, dia tahu bahwa Zuo Yu tidak membohonginya. Tentu saja dia pernah mendengar tentang keterampilan sihir semacam itu, karena orang yang menciptakan ketiga jenis keterampilan sihir ini adalah tokoh legendaris di zaman kuno, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Yang baru saja kamu sebutkan adalah semua wanitamu? Tanya Tian Zihan. Orang-orang di dunia kultivasi selalu berpikir bahwa Zuo Yu adalah seorang yang romantis, dan hampir semua wanita yang memiliki hubungan dengannya dikabarkan oleh dunia kultivasi. Wanita. Momukyu, Leng Yanxuan, dan Liu Shuixin adalah wanitaku, dan tidak ada yang lain, tapi mereka semua adalah teman baikku. Zuo Yu tertawa. Tian Zihan mengatupkan bibirnya dan berhenti berbicara. Dia berpikir tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki Zuo Yu sekarang. Orang-orang di sekitarnya memang orang-orang berbakat, tetapi mereka bahkan lebih kuat daripada orang-orang tua yang telah naik ke alam. Sayang sekali. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa hubungan antara Zuo Yu dan dunia prajurit, serta para prajurit kuno di dunia prajurit, semuanya adalah kekuatan yang sangat menakutkan. 1 bulan kemudian, Zuo Yu melihat bayangan hitam besar menjulang di awan putih dan kabut di langit jauh di depannya, itu adalah Fei Shengtai, tanah surga dan bumi. Ada dunia yang tergantung di langit, tempat tinggal beberapa orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan, kebanyakan dari mereka berasal dari dunia surga. Hanya dalam 1 bulan, astrolabe melintasi jarak yang jauh, melihat anjungan kenaikan, Tian Zihan juga harus mengakui bahwa astrolabe itu sangat cepat, jika itu dia, setidaknya butuh beberapa bulan untuk tiba. Di bawah laut, ada sebuah pulau besar. Pulau ini awalnya adalah pulau terpencil, baru dibuka dalam 2 tahun, energi spiritual di dalamnya sangat tipis, tetapi penuh dengan orang. Di pulau besar ini, banyak rumah sederhana dibangun, dan banyak gua digali di beberapa gunung, dan beberapa orang yang takut akan kesulitan mendirikan tenda. Mengapa orang-orang ini tinggal di sini? Apakah mereka tidak naik? Zuo Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang-orang ini menemukan platform Ascension, tetapi mereka tidak naik. Jika mereka tahu ada bahaya di platform Ascension, mereka harus pergi. Tidak perlu membuang waktu di pulau tak berjiwa ini. Kamu tidak tahu itu. Platform Ascension sekarang tertutup awan. Jika kamu memasuki awan, kamu akan mudah disambar petir. Mereka menunggu awan menghilang, kata Tian Zihan. Lalu kapan itu akan bubar? Zuo Yu tidak takut dengan guntur itu. Ini sulit diprediksi, dan ketika awan ini menghilang, mereka akan segera berkumpul, jadi ketika mereka ingin masuk, mereka harus menunggu waktu yang tepat. Orang-orang ini datang ke sini lebih dari setahun yang lalu, hanya beberapa orang yang putus asa naik lebih dulu. Ketika Tian Zihan meninggalkan panggung kenaikan lebih awal, dia melihat banyak orang menunggu di sini. Hei! Kelompok orang ini memang terlalu membosankan, mengetahui ada bahaya di sana dan masih pergi ke sana. Hanya untuk jalan ilusi ke langit? Atau untuk artefak peri? Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia meletakkan pergi astrolabe, dan terbang ke pulau itu bersama Tian Zihan. Dia melepaskan 3 jiwa iblis misterius untuk mencari Bai Shanshan dan Leng Yanxuan.
Tidak lama setelah Zuoyu dan Tian Zihan mendarat di pulau ini, mereka melihat beberapa gelombang kekuatan spiritual menyapu mereka, yang membuat ekspresi Tian Zihan menjadi sangat dingin. Menurutnya, perilaku seperti ini sangat tidak sopan, jika bukan karena Zuoyu, dia akan melawan orang-orang itu sejak lama. Mereka adalah murid dari Sekte Hualing, 3 Golden Core dan 1 Celestial Rang. Mari kita berpura-pura meninggalkan pulau ini dengan tenang, memancing mereka keluar, dan membunuh mereka secara diam-diam, kata Zuoyu dengan suara rendah. Apakah mereka akan keluar? Mereka bukan idiot? Tanya Tian Zihan. Kamu tidak memiliki aura tersembunyi, dan mereka adalah orang-orang yang relatif kuat di daerah ini, jadi mereka mengetahui bahwa kamu berasal dari klan surgawi, belum lagi kamu cantik, menurutmu apakah mereka akan keluar? Zuoyu berbisik sambil tertawa. Tian Zihan mengangguk dengan ekspresi jelek, karena Zuoyu benar-benar menggunakannya sebagai umpan. Dia telah berada di dunia biara selama beberapa tahun, jadi dia secara alami memahami bahwa anggota klan surgawi adalah harta di mata orang-orang di dunia biara. Tian Zihan ini sama sekali tidak tahu apa artinya bersikap rendah hati. Dia memancarkan aura yang kuat begitu dia datang ke pulau itu, dia ingin mengintimidasi orang lain dan menjauhkan mereka darinya, itulah mengapa dia ditemukan oleh murid Sekte Hualing. Murid-murid Sekte Hualing ini cukup berani, dan mereka tidak mengikuti aturan sekte dan datang ke sini, gumam Zuoyu. Ketika berita platform Ascension keluar 2 tahun lalu, semua sekte utama memposting aturan baru, dan mereka tidak diizinkan pergi ke platform Ascension. Meski begitu, masih banyak murid yang berpura-pura keluar untuk berlatih dan datang ke sini secara diam-diam. Untuk memancing orang-orang dari Sekte Hualing keluar, Zuoyu dan Tian Zihan pergi dengan tergesa-gesa tidak lama setelah mereka muncul, dan mereka juga mengambil rute kembali. Zuoyu dan Tian Zihan terbang di udara, tidak cepat atau lambat. Agar orang-orang itu dapat menyusul mereka, jiwa iblis misterius Zuoyu yang tertinggal di pulau itu menyaksikan murid-murid Hualingman dari udara. 3 dari muridnya adalah pria muda, dan salah satu dari Celestial Rang setengah baya dan tua. Mereka semua meninggalkan pulau sekarang, mengikuti Zuoyu dan Tian Zihan jauh. Sebagian besar orang yang pergi ke sana adalah pembudidaya biasa, dan bahkan murid dari sekte tidak sekuat mereka. Jadi mereka adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Tian Zihan adalah anggota klan surgawi, dan dia juga seorang wanita. Berpikir bahwa Tian Zihan Zuoyu di sampingnya juga merupakan anggota klan langit. Mereka tidak dapat melihat bahwa Zuoyu telah mengubah wajahnya. Murid-murid Sekte Hualing itu berpikir bahwa mereka telah menemukan harta karun. Seluruh tubuh klan surgawi penuh dengan harta karun. Dikatakan bahwa jika mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk membuat alkimia, tingkat keberhasilan dan kualitasnya akan menjadi sangat tinggi, jadi mereka akan melawan Zuoyu dari Tian Zihan dan Zuoyu. Mereka tidak menyangka kesempatan akan datang secepat ini. Zuoyu dan Tian Zihan terbang kurang dari setengah jam, menjauh dari pulau, dan pada saat yang sama sedikit melambat, sementara murid-murid Sekte Hualing di belakang mereka mempercepat kecepatan mereka dan terbang. Bersiaplah untuk melakukannya. Zuoyu tertawa sinis, semburan energi hitam menyembur keluar dari tangannya, dan pedang bayangan langit mengembun, membuat wajah Zihan penuh ketakutan hari itu. Ada apa? Zuoyu segera bertanya ketika dia melihat ekspresinya tidak benar. Pedang ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu akan ditelan oleh pedang ini. Ketika aku melihatnya barusan, hatiku seperti tertusuk olehnya, kata Tian Zihan sambil memalingkan muka, jangan lihat pedang bayangan langit itu lagi. Zuoyu juga merasa ada beberapa perubahan sejak pedang bayangan langit menyerang pikirannya terakhir kali, dan dia tidak bisa menjelaskannya. Melihat 2 orang di depan mereka berhenti tiba-tiba, para murid yang mengubah roh merasa ada yang tidak beres pada saat ini. Zuoyu dan Tian Zihan berbalik dan terbang ke arah mereka. Orang-orang klan Tian, karena kamu menyerang kami sebelumnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, lakukanlah. Kata pria paruh baya di tingkat manusia hari itu, tetapi pada saat ini, tubuh Zuoyu dan Tian Zihan tiba-tiba menghilang dan muncul di depan di belakang mereka semua mengayunkan pedang dengan cepat dan menebas. Zuoyu memancarkan energi jahat berdarah di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang terkondensasi sangat kuat.
Bahkan ketika dia belum memasuki tahap bencana guntur, dia mampu melawan jajaran surgawi dan manusia di antara para murid sekte ini, biarkan sendirian 3 peringkat jin dan pedang bayangan langit hitam berubah menjadi hantu hitam, dan menebas di belakang leher ketiga pria itu, menembakkan 3 aliran darah, dan tubuh ketiga pria itu juga jatuh dari langit. Zuo Yu mengambil 3 tubuh di dalamnya. Mutiara Qian Kun, saya melihat Tian Zihan, dan melihat bahwa dia menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan murid dari sekte Hualing, dan pada saat yang sama, dia memotong bilah cahaya busur emas, memotong tubuh pria paruh baya itu. Noda darah. Kamu bukan dari kelas jin dan... Pria paruh baya itu meraung dengan marah, dan sekarang dia tahu bahwa mereka telah ditipu, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa klan surgawi akan menggunakan tipuan seperti itu. Kamu baru sadar sekarang, sudah terlambat. Zuo Yu mengendalikan jiwa iblis misterius, menembus ke dalam tubuh pria itu, dan menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, Tian Zihan menusuk tenggorokan dada pria paruh baya itu. Zuo Yu memasukkan mayat itu ke dalam mutiara Qian Kun, meringkuk bibirnya dan berkata, mengapa kekuatanmu begitu lemah, tidak sekuat saat kamu melawanku terakhir kali. Tianzi tersenyum dingin, pria seperti ini kamu tidak layak upaya terbaik saya, selain Anda begitu kuat, ketiga orang itu akan dibunuh oleh Anda dalam waktu singkat, dan kemudian Anda akan membantu saya, jika demikian, saya akan menghemat usaha. Tiba-tiba, Zuo Yu menoleh dengan keras dan melihat bahwa ruang di belakang beriak seperti riak air, dan seseorang datang dengan tipuan bepergian melalui ruang. Zuo Yu telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan penatua Nanshan telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak perlu ragu bahwa ini adalah penatua Nanshan. Zuo Yu melepaskan astrolabe, dan buru-buru menarik Tian Zihan ke astrolabe, dan terbang dengan cepat. Zuo Yu, bajingan kecil. Begitu Nanshan muncul, dia melihat Zuo Yu terbang cepat di astrolabe, dia mengutuk dan mengikuti. Bab 315 keberadaan tidak diketahui. Zuo Yu mendorong astrolabe dengan seluruh kekuatannya, membiarkan kecepatan astrolabe mencapai batasnya, dan membuka jarak antara dia dan Nanshan dalam sekejap mata. Tapi kekuatan Nanshan tampaknya telah meningkat pesat, dan kecepatannya sebenarnya menjadi lebih cepat. Orang ini tidak ragu untuk mengeluarkan kekuatannya, terus menggunakan teleportasi untuk mengejarmu. Jika saat kritis tiba, kamu bisa mengorbankan lebah api hitam itu, kata Cao Dronling. Teknik teleportasi ini berbeda dengan kita. Kita hanya bisa menggunakan jarak pendek, tapi benda lama ini jaraknya jauh. Kata Tian Zihan berkerut. Zuo Yu juga merasa bahwa teknik teleportasi Nanshan sedikit berbeda. Ketika dia muncul, ruang akan beriak. Ini mungkin teknik transfer luar angkasa yang paling misterius. Ini tidak hanya memungkinkan orang untuk dengan cepat mentransfer di luar angkasa, tetapi juga mentransfer barang dengan mereka. Ini setara dengan membuka saluran luar angkasa. Pikir Tian Zihan setelah memikirkannya, dia berkata lagi. Orang tua ini adalah penatua Nanshan dari Tianyuanmen. Sekarang dia telah dikeluarkan dari Tianyuanmen. Dialah yang merilis berita tentang Ascension Platform. Dia sangat membenciku, kata Zuo Yu. Jarak penatua Nanshan semakin jauh, dan sosok penatua Nanshan akan segera tidak terlihat. Tepat ketika Zuo Yu menghela nafas lega, Cao Dronling tiba-tiba berteriak, depan. Zuo Yu melihat ke depan, hanya untuk melihat riak di ruang sana, dan Nanshan tiba-tiba muncul di depannya, dan dia segera mengendalikan bintang. Pan mengubah arah dan terbang ke sisi lain, menjauh dari Nanshan dalam sekejap mata. Tetapi teknik teleportasi Nanshan dapat bergerak jauh, dan dengan cepat mengejarnya. Kali ini Nanshan menggunakan kekuatan magis yang kuat untuk menyerang mereka. Saya melihat laut bergejolak, dan aliran air melonjak dari permukaan laut, menyapu ke arah astrolabe. Zuo Yu memanipulasi astrolabe dengan mahir, menghindari semburan air itu, dan segera dia melarikan diri dari jangkauan serangan Nanshan. Zuo Yu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suara kesal Nanshan bergema di langit. Zuo Yu menghela nafas panjang, Nanshan ini tampaknya jauh lebih kuat, dia bisa mengikutinya secara diam-diam, dan lolos dari deteksi Cao Dron Spirit. Terlihat bahwa Nanshan juga menguasai metode penyembunyian dan pelacakan. Dia berharap aku akan datang ke sini. Kata Zuo Yu, diam-diam khawatir di dalam hatinya, dia khawatir Nanshan akan mengancamnya dengan Leng Yanshuan dan Bai Shanshan.
Kedua gadis ini berlarian ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Jika kamu menemukan mereka, kamu harus memberi mereka pelajaran. Zuo Yu berkata dengan galak, terbang menuju pulau. Kurasa Nanshan yang merasakan aura Tian Xihan, jadi dia mengikuti dan bersembunyi di ruang angkasa. Kemudian, ketika kamu bergerak, dia menemukan identitasmu. Cao Dronling menebak. Untuk menemukan Leng Yanxuan dan Bai Shanshan dengan cepat, Zuo Yu melepaskan 3 jiwa iblis misterius. Sekarang ada 6 jiwa iblis misterius yang mencari jejak kedua gadis itu, dan pada saat yang sama mendengarkan percakapan beberapa orang di pulau. Carilah petunjuk. Setelah datang ke pulau ini kali ini, Zuo Yu meminta Cao Dronling untuk menyembunyikan aura Zihan hari itu, dan pada saat yang sama biarkan Tian Zihan tinggal di gua dengan patuh dan tidak membiarkannya keluar. Jika Nanshan menemukannya, jejaknya akan hilang. Terungkap. 9 hari berlalu, roh iblis misterius mengamati pertempuran di kejauhan. Zuo Yu membiarkan roh iblis misterius itu terbang dengan cepat, dan setelah melihat lebih dekat, ternyata Leng Yanxuan yang bertarung, dan dia dikepung oleh beberapa orang. Rakyat. Melihat ini, Zuo Yu menarik Tian Zihan ke atas, melepaskan astrolabe, dan terbang dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama membiarkan jiwa iblis misterius itu pergi. Jiwa iblis misterius melekat pada seseorang, dan segera dipenuhi dengan emosi negatif yang tak ada habisnya, menangis, tertawa, dan mengaum. Meskipun Leng Yanxuan tidak tahu mengapa orang itu melakukan ini, dia mengambil kesempatan itu dan memegangnya di tangannya. Dengan jentikan cambuk sihir langit, itu mengenai kepala pria itu, dan semburan kabut darah keluar. Ketika Zuo Yu tiba, astrolabenya langsung mengenai seseorang, dan Tian Zihan juga terbang keluar dari astrolabe, melambaikan pedang panjang emas di tangannya, menyapu orang-orang itu. Leng Yanxuan memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, dan pedang patah tertancap di perutnya, yang membuat hati Zuo Yu sakit untuk beberapa saat. Berhentilah memukul, cepatlah datang, orang-orang ini dari Nanshan. Zuo Yu buru-buru berteriak. Tian Zihan meraih Leng Yanxuan, menggunakan teleportasi, naik ke astrolabe, dan kemudian astrolabe pergi dengan cepat. Beberapa orang di sekitar menyaksikan pemandangan ini ketika mereka melihat astrolabe, mereka langsung terhubung ketika mereka tiba di Zuo Yu, beberapa orang sudah memanggil Leng nama Yanxuan. Zuo Yu sebenarnya datang untuk mencari Fei Shengtai, dan beritanya menyebar ke seluruh pulau. Astrolabe terbang ke arah platform kenaikan, Zuo Yu mengambil obat dan mengoleskannya di perut Leng Yanxuan, dengan hati-hati membersihkan noda darah, dan Tian Zihan juga membantu mengoleskan obat pada bekas luka yang dalam. Siapa wanita ini? Leng Yanxuan bertanya di kalimat pertama. Zuo Yu tidak menjawab, tetapi menarik gaun ungunya dengan kuat, sehingga Leng Yanxuan memperlihatkan pinggangnya yang indah dan ramping. Lalu Zuo Yu mengeluarkan semacam ramuan dan mengoleskannya pada beberapa tempat merah dan bengkak di sampingnya. Luka di punggung Leng Yanxuan ditangani oleh Tian Xihan, yang juga menggunakan obat tingkat tinggi Zuo Yu. Dia sama sepertimu sebelumnya, dia dikendalikan olehku dengan metode itu. Zuo Yu tersenyum dan menjilat bibir seksi Leng Yanxuan. Ada nafas yang berbeda dari sebelumnya, dan wajah itu lebih menggoda dan menawan. Tian Xihan menatap Leng wajah Yanxuan dari waktu ke waktu, dan dia juga merasa bahwa wajah ini sangat cantik dan menawan. Kalau begitu kamu sudah membawanya? Leng Yanxuan bertanya dengan suara rendah, menoleh untuk melihat Tian Xihan dengan wajah dingin, dan tersenyum ambigu. Tidak, aku berjanji padanya untuk tidak merusak tubuhnya, kata Zuo Yu dengan kekecewaan di wajahnya. Ngomong-ngomong, di mana gadis Shanshan itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Pernahkah kamu melihat Xian dan Lei Bao? Mereka di sini untuk mencarimu, tanya Zuo Yu. Leng Yanxuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, dia berlari ke platform kenaikan sendirian, dia berkata dia akan menemukan seseorang di atasnya, dan kemudian dia membuangku, dan berlari. Sendiri, sekali di sana sudah lebih dari setahun, dan sejauh ini tidak ada berita. Aku di sini menunggunya kembali, dan aku menunggumu di waktu yang sama. Aku belum melihat kalian berdua monster berharga, tetapi mereka masih memiliki hati nurani dan bisa datang kepada kita. Saya harap mereka bisa aman tidak apa-apa. Zuo Yu memegang Leng Yanxuan di tangannya,
mengambil ramuan dari tangan Tian Zihan, dengan lembut mengoleskannya pada bekas luka Leng Yanxuan kembali, dan pada saat yang sama berbicara tentang apa yang terjadi padanya dalam 4 tahun terakhir. Kamu bajingan, kamu masih berkeliaran selama tahap kesusahan guntur, bukankah kamu menyakiti orang lain? Leng Yanxuan mengutuk sambil tersenyum. Leng Yanxuan dan Tian Zihan sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Zuo Yu telah bertemu dengan lelaki aneh kuno Blood Fiend, dan Tian Zihan juga tahu bahwa kultivasi Zuo Yu yang tepat berada pada tahap kesengsaraan guntur, yang membuatnya merasa kewalahan. Karena basis kultivasi Zuo Yu jauh lebih rendah darinya, tetapi kekuatannya lebih kuat darinya, dan dia bahkan lebih muda darinya. Zuo Yu lega melihat lukanya telah sembuh tanpa meninggalkan bekas apapun. Baik Tian Zihan maupun Leng Yanxuan mengagumi keajaiban ramuan itu, yang dapat memberikan efek seperti itu. Zuo Yu tertawa dan melepaskan gaun Leng Yanxuan yang sudah compang-camping. Apa yang kamu lakukan? Ada orang lain di sini. Leng Yanxuan berbisik. Bantu kamu mengganti pakaianmu, dia seorang wanita, apa yang kamu takutkan? Zuo Yu tersenyum, dia telah merobek pakaian Leng Yanxuan, tetapi ada kain sutra ungu yang melilit dada Leng Yanxuan, yang terlihat samar-samar. Melihat dua hal menarik itu, dan mengenakan celana pendek ungu sutra di bagian bawah tubuhnya, Zuo Yu juga bisa melihat tanah rumput. Leng Yanxuan adalah yang tertinggi di antara wanita yang Zuo Yu kenal, tingginya hampir sama dengannya, jadi kakinya sangat panjang, dan sosoknya juga sangat bagus, tubuhnya terlihat sangat lembut seperti ular. Meski dadanya dibungkus sesuatu, tetapi terlihat sangat bangga. Dari sudut pandang Zuo Yu, bahkan Momuqiu, sang penyihir, memiliki payudara yang lebih kecil dari Leng Yanxuan, dan arus panas tanpa sadar naik dari perut bagian bawahnya. Tian Zihan juga harus mengagumi keterampilan Zuo Yu, bahwa dia bisa mendapatkan kecantikan yang tiada tara. Meskipun dia sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya, dia merasa bahwa dia lebih rendah dari Leng Yanxuan. Tapi ini membuatnya merasa lega, Zuo Yu tidak akan mengambil tubuhnya jika dia ditemani oleh wanita seperti itu. Mata Leng Yanxuan sehalus sutra, dan dengan senyum menawan, dia mengeluarkan gaun hitam panjang dan perlahan mengenakannya, yang membuat Zuo Yu semakin bersemangat. Seorang goblin sepertimu bisa tega menikahmu dan memotongmu, sepertinya orang-orang itu bukan laki-laki, kata Zuo Yu dengan bibir melengkung. Leng Yanxuan mendengus dingin, kamu bajingan. Kamu bahkan lebih toleran sebelumnya dan biarkan aku mengalami rasa sakit seperti itu, sekarang aku ingin menangis ketika memikirkannya, kamu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatiku. Selain itu, kamu tidak seorang pria, sebelum aku telanjang di depanmu, kamu acuh tak acuh. Tian Zihan pernah mengalami rasa sakit yang parah seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia memikirkannya, dia bergidik. Tapi dia tidak tahu mengapa Leng Yanxuan begitu berbakti pada Zuo Yu, dan kasih sayang Zuo Yu pada Leng Yanxuan juga sangat dalam, jika tidak, dia tidak akan datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya. Zuo Yu benar-benar ingin melampiaskan amarahnya sekarang, tetapi ketika dia memikirkan Vixen kecil Bai Shanshan yang lucu pergi ke platform kenaikan yang berbahaya, dia segera kehilangan keinginannya. Mengapa orang-orang itu baru saja mengepungmu? Zuo Yu bertanya. Kamu baru saja menebaknya, mereka semua berasal dari lelaki tua di Nanshan itu. Aku lelah bersembunyi dari mereka akhir-akhir ini, jadi aku memancing mereka keluar dan membunuh semua orang yang menyebalkan ini, kata Leng Yanxuan dengan getir. Jika kamu tidak keluar, aku pasti akan membunuh mereka. Wajah Leng Yanxuan penuh kebencian, dia terluka, tetapi dia tidak bisa membalas dendam, yang membuatnya sangat kesal. Beberapa orang itu semuanya berada di pangkat surgawi, dan Leng Yanxuan berani mengatakan untuk membunuh mereka, yang membuat Zuo Yu diam-diam terkejut. Leng Yanxuan keluar dari langit, dan kekuatannya selalu tak terduga. Zihan, katakan yang sebenarnya, apakah anak ini menggertakmu? Leng Yanxuan bersandar pada Tian Zihan dan berkata, jika dia belum pernah bertemu Dong Yun sebelumnya, mungkin dia tidak akan banyak berubah, sekarang dia telah menemukannya. Teman sendiri, mendapatkan pria sendiri, dan mengalami perasaan sejati yang belum pernah dia alami sebelumnya di langit dan kematian. Tidak. Kata Tian Zihan, suaranya sedikit dingin, tetapi wajahnya sangat melembut. Zuo Yu menjelaskan situasi Tian Zihan di klan surgawi secara detail. Dia khawatir Tian Zihan akan dibawa pergi oleh Leng Yanxuan. Leng Yanxuan dibawa pergi oleh Dong Yun sebelumnya, yang menyebabkan hilangnya seorang teman baik di sampingnya.
Preman. Sekarang Leng Yanxuan tahu tentang kesengsaraan gadis klan surgawi, dia tidak bisa menahan perasaan simpatik. Setelah mengetahui bahwa Zuoyu telah memberi Tian Xihan sepotong kristal peri, Leng Yanxuan memintanya begitu saja kepada Zuoyu. Dia sudah tahu tentang Zuoyu mendapatkan sepotong besar kristal peri di kota Tianmo. Zuoyu dengan murah hati memberinya sepotong dan sebotol air peri. Hehe, orang-orang itu benar-benar mengejar mereka. Zuoyu tertawa, jiwa iblis misterius itu terus menatap mereka. Hebat, mari kita bersihkan, kata Leng Yanxuan bersemangat. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.